Banyak dari kalian mungkin berpikir, di awal tahun ini saatnya untuk declutter. Barang-barang apa aja yang kira-kira bisa aku buang di awal tahun ini? Baju aku harus dikurangi 3 nih bulan ini. Oh iya, di gudang kayaknya aku harus mengurangi bagian sini. Apa-apa aja nih yang bisa aku buang, yang bisa aku singkirkan dari rumah, yang biar bisa rumah aku tuh kelihatannya tuh nggak sumpek, kelihatan lapang, biar rumah tambah bersih. Nah, kalian bisa cek video-videonya di YouTube channel yang bisa kamu searching, bisa kamu langsung temukan di situ. Mungkin kamu bisa lihat judulnya 23 barang yang aku harus singkirkan, 50 barang yang aku harus singkirkan di tahun ini. Nah, daripada langsung menyingkirkan barang-barang yang ingin kalian buang di tahun 2023 ini, di video kali ini aku akan share pendekatannya itu bukan dari membuang atau menyingkirkan, tapi pendekatannya itu dari mengurangi. Hai minimalist people, kembali lagi dengan aku Ata, in the girl and minimalist. Ya, di channel ini aku suka kali membicarakan mengenai minimalist of course, simple living, frugal living, budgeting, self-developing, and also books. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena banyak dari kalian yang ternyata nonton video aku nggak subscribe. Subscribe ya! Yang pertama nih, daripada kalian langsung niat untuk mulai nge-gym, untuk mulai exercise tahun ini, bukannya aku ngelarang ya untuk nge-gym, untuk ikut anggota membershipnya gym. Tapi kenapa kita nggak berpikir untuk mengurangi makanan yang berjenis karbo, makanan yang membuat kamu gemuk, apalagi kalau kamu makan di malam hari. Nah, kamu bisa mengubah menu makan malamnya kamu. Aku bukan menyarankan untuk diet atau sama sekali nggak makan tiap malam, bukan itu. Tapi daripada kamu harus nge-gym, kenapa nggak berpikir untuk mengurangi porsi makanan kamu menjadi setengah dengan tujuan menjaga kesehatan kamu. Nah, dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyatakan bahwa makan banyak karbohidrat di malam hari itu sebenarnya meningkatkan risiko naiknya kadar gula darah hingga 18%. Hal itu juga bisa membuat berat badan kamu naik. Selain itu juga bisa mengurangi daya ingatnya kamu. Juga menyebabkan asam lambung kamu naik. Sama halnya dengan mengurangi juga mengkonsumsi fast food. Nah, hal itu juga supaya menjaga kehidupan kamu tetap sehat. Atau juga mengurangi gula. Jadi perut kita itu nggak ikut berlemak ya, karena mengkonsumsi banyak gula biasanya akan menyebabkan perut kita berlemak. Hal itu juga akan mengurangi risiko akan penyakit diabetes dan juga mengurangi risiko akan jerawat. Mulai aja dulu dengan melakukan perubahan-perubahan kecil ini. Dan kalau misalnya kalian bisa lakukannya tiap hari, ini akan berdampak jangka panjang agar hidup kamu lebih sehat. Daripada berniat menjadi produktif di tahun ini, kenapa nggak berpikir untuk mengurangi menonton TV? Yang biasanya kalau misalnya kalian nonton TV 2-3 jam per hari, coba deh kurangi misalnya cuma 1 jam 1 hari. Apalagi kalau hari Minggu atau hari libur, kita pasti bisa nonton TV itu dari pagi sampai sore. Coba deh kamu itu. Kalau misalnya kamu 1 hari nonton TV 3 jam, kamu kalikan seminggu itu udah 21 jam. Dan kalau kamu kalikan sebulan itu bisa 90 jam. Artinya, selama 1 bulan kamu bisa menghabiskan kurang lebih 4 hari hanya untuk duduk dan nonton TV. Sayang sekali bukan? Padahal selama 4 hari ini banyak hal yang bisa kamu lakukan. Hal ini juga sama dengan mengkonsumsi media sosial. Misalnya kamu melihat Facebook, scrolling Instagram, scrolling TikTok di HP, 1 hari nggak terasa. Bisa hampir berjam-jam kamu memegang HP di depan kamu hanya dengan menonton media sosial.
setiap hari. It's too bad. Daripada berniat untuk membuang, mengurangi, dan menyingkirkan barang-barang kamu, mendeklater barang-barang kamu, kenapa enggak mulai mengurangi impulse buying? Artinya mengurangi daya beli kamu, daya konsumsi kamu. Nah, dengan kamu nonton TV tadi atau nonton media sosial, kalau kamu melihat biasanya itu kan ada banyak iklan ya di situ. Ada aja orang jualan di sana. Dan selalu ada aja yang tren yang sedang viral di sana. Dan akhirnya itu membuat kita mencari tahu, mencoba bahkan membeli. Apalagi sekarang nih, udah ada jualan live. Ada jualan TikTok live. Ada Facebook live. Dan ada ya teman aku itu yang dia pernah bilang kalau dia hobi ngelihat orang-orang jualan live kayak gitu. Aneh ya. Dan biasanya iklan sponsor yang muncul di beranda kita itu karena algoritma. Artinya karena kita sering tuh scroll atau ngelihat media sosial yang sering kita lihat itu muncullah iklan itu. Dan akhirnya mempengaruhi kita untuk mencoba terus membeli, mendatangi tempat itu untuk membeli, ngelihat testimoni influencer mungkin. Dan ya, pada akhirnya kita akan tergoda untuk mengkonsumsi iklan dan sponsor tadi. So, saran aku juga, pilih nih filter influencer yang kamu follow. Salah satu juga yang harus dikurangi adalah untuk bepergian ke mall. Ayo, siapa di sini yang punya hobi pergi ke mall? Aneh ya. Biasanya itu hobi bersepeda, hobi naik gunung. Nah, ini hobinya pergi ke mall. Ketika pergi ke mall, ya pasti mau nggak mau kita melihat barang-barang dan tergoda untuk membelinya. So, ya kurangi pergi ke mall. Nah, daripada berniat untuk nggak berbelanja, atau sekarang itu yang lagi tren ya ada lawyer spending, no spending year, ya itu banyak kalian bisa lihat di YouTube, banyak sekali videonya. Kenapa nggak mengurangi desire and possession? Artinya hasrat, keinginan, dan rasa ingin memiliki sesuatu. Dengan mengurangi keinginan atau hasrat untuk memiliki sesuatu, itu artinya kita bisa mengontrol apa yang di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. So it means kita bisa mengontrol apa yang kita kejar, yang sebenarnya yang kita kejar itu sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang nggak begitu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Yaitu ya cuma tempat tinggal, makan, baju, itu aja udah cukup, udah bersyukur. Dan ketika kita sudah memenuhi 3 kebutuhan tadi, maka kita akan bisa lebih spare keuangan kita untuk bisa menabung. Efeknya adalah juga kita nggak bakalan punya banyak barang, ya kan? Ketika kita udah nggak punya banyak barang, artinya kita nggak harus punya banyak waktu untuk membersihkannya. Pasti butuh waktu ya, untuk membersihkan, untuk merapikan. Alhasil kita bisa punya waktu nih untuk melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang prioritas dalam hidup kita, ketimbang harus merapikan barang-barang, ketimbang harus membersihkan barang-barang itu. Prinsip seorang minimalis adalah less is more, yakni memiliki sedikit barang dari mengurangi hasrat keinginan dan memiliki, membeli, mengkonsumsi sesuatu, dan kamu akan melihat dampaknya. So start with your mindset. Kalau kalian ingin cek videonya, bagaimana mindset seorang minimalis, kalian bisa lihat videonya di sini. Daripada berniat supaya dicap seorang minimalis, punya rumah yang minimalis, declutter barang-barang biar dikira minimalis, punya rumah yang serba putih dan estetik biar dicap minimalis, mengurangi barang-barang biar dibilang minimalis, kenapa nggak mengurangi kesempurnaan, accept imperfection? Terus terang aku nggak begitu suka kata versi yang dulu ya, karena dulu aku tidak begitu suka ketidaksempurnaan. Maksudnya bukan karena aku seorang perfeksionis, tapi aku ngerasa kalau misalnya ada aja gitu yang kurang atau mau menyelesaikan teks atau tugas nggak selesai secara sempurna, it feels not good enough. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat sisi positifnya ya, banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajari, banyak hal yang bagus dari itu.
aku jadi termotivasi untuk memberikan effort yang lebih besar lagi, dan juga aku bisa berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Tapi pada akhirnya, kalau misalnya nih hasilnya keluarnya nggak memuaskan, nah aku jadi nggak menerima kesalahan sekecil apapun itu. Kesadaran kita untuk menerima ketidaksempurnaan di dalam kita menjalani gaya hidup minimalis ini, itu sebenarnya secara nggak langsung meningkatkan kualitas hidup kita. Karena minimalis sebenarnya berfokus pada meminimalkan gangguan yang dapat menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Menurut Joshua Becker, penulis Becoming Minimalist, dia mengatakan bahwa minimalis merupakan tentang mendapatkan apa yang membuat kita bahagia dan menghilangkan apa yang nggak membuat kita bahagia. Dari pengertian tersebut, kita ketahui bahwa minimalis adalah gaya hidup yang sederhana atau praktis, yang sederhananya membuang sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Baik itu keraguan, baik itu ketidaksempurnaan, baik itu kekecewaan. So, ketika misalnya kita seorang minimalis, tapi kita nggak punya rumah yang serba putih, yang estetik, atau kita nggak punya baju yang serba putih, it's okay. Itu nggak berarti nggak sempurna. So, ketika kita punya rumah yang nggak estetik, nggak punya baju yang serba putih, terus punya pakaian di lemari yang lebih dari 100, minimalis is more than that. Dan ingat, aku pun menjadi seorang minimalis itu butuh proses. Dan selama 5 tahun ini juga aku belajar untuk menerima ketidaksempurnaan aku dalam mengamplikasikan gaya hidup minimalis ini. Nah, mudah-mudahan melalui video ini, aku percaya kalian bisa lebih lagi memahami minimalis dan pengaplikasiannya dalam hidup kamu. Kalau kamu suka kontennya, kalau kamu suka isinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. And I think I'll see you in the next video. Bye-bye. Kaya.